rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan membahas dua rukun Islam yang lainnya setelah syahadat. Silahkan setoran terlebih dahulu hafalan matan al-usul ats-tsalatsah. Ya, Mas Anjasyah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalil as-salati wa zakati wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Barakallahu fiik. Mas, dua rukun Islam yang lainnya setelah syahadat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله فيك. Mas Kasya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dalil as-salati az-zakati wa tafsir at-tauhid qawlu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Barakallahu fiik. Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya, 63. Halaman berapa? 63. 63. Ya. Mas Anjasyah. Dalil salat, zakat, dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ya, terjemahannya Mas Kasya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Barakallahu fiik. Berarti kalau kemarin kita bahas rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Sekarang berarti bahas rukun yang keberapa? Dua, dan tiga, yaitu salat dan zakat. Nah, terus tafsir tauhid ini apa? Ya, karena ayatnya membicarakan tentang itu, makanya sekalian dibawakan di sini. Wa dalilus sholati wa zakati wa tafsir tauhid. Jadi ayat yang akan kita baca saat ini itu adalah menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama masalah sholat, yang kedua masalah zakat, yang ketiga masalah penafsiran dari tauhid itu apa. Firman Allah Azza wa Jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Nah, tafsir tauhid itu ini di sini nih. Mukhlishina lahuddin. Ya. Tafsir tauhid ada di dalam kalimat mukhlishina lahuddin. Apa tadi mukhlisin? Memurnikan, mengikhlaskan. Sanjay. Memurnikan dan mengikhlaskan itu artinya apa? Memurnikan ibadah untuk Allah, apa artinya? Tidak menyembah selain. Masya Allah. Seluruh ibadah hanya ditujukan dan disebahkan kepada siapa? Waktu itu namanya murni. Gak murni contohnya gimana maksud sama? Ini dipersembahkan untuk yang lain selain Allah. Bagus. Kalau cuma satu aja buat selain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Loh, cuma satu? Nggak boleh. Nih ya, 100 ibadah untuk Allah, satu untuk selain Allah. Nggak boleh. Nggak boleh? Cuma satu aja? Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena itu namanya tidak murni. Murni itu berarti semuanya hanya untuk Allah. Itu namanya murni. Itulah tafsir dari tauhid. Kemudian selanjutnya wayuki hunafa'a. Hunafa'a itu artinya selalu cenderung, selalu condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini tafsir tauhid. Wa yuqimus shalah.
Ini adalah rukun Islam yang keberapa? Dua. Yang kedua. Wa yuqimus shalah. Nah, kalau kalian perhatikan, perintah untuk sholat rata-rata menggunakan kata aqama yuqimu. Menegakkan. Berarti sholat itu bukan sekedar ditunaikan, tapi ditegakkan. Apa maksudnya ditegakkan, Mas Abdurrahman? Dengan sempurna. Sempurna itu apanya? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Itu namanya menegakkan sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan kayak gini saja, tapi pikirannya entah kemana. Sholat itu bukan sekedar datang, enggak. Sholat itu bukan sekedar ruku, sujud, enggak. Tapi menegakkan itulah dipenuhi rukun-rukunnya. Ya, betul-betul ketika kita akan sholat dalam keadaan suci, wudunya betul-betul sempurna. Ya, Mas Anjas? Contoh nggak sempurna gimana, Mas Anjas? Contoh wudu yang nggak sempurna gimana? Coba. Contoh wudu yang nggak sempurna gimana? Tidak terkena siku, bagian-bagiannya tidak ada yang terkena. Ada bagian yang tidak terkena air. Bagian wudu yang nggak terkena air. Contohnya apa, Mas Anjas? Siku. Tumit. Itu kalau misalnya nggak basah segini aja. Segini. Apa akibatnya? Sholatnya nggak sah. Wudunya nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Berarti orang yang wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Itu bahaya. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi SAW pernah bersabda, hati-hati mata kaki yang nggak terkena air wudu bahkan dibakar di neraka. Hati. Ya. Jadi menegakkan sholat itu mulai dari wudunya sempurna. Ya. Kemudian waktunya juga demikian. Jangan suka menunda-nunda. Kita sudah berlatih. Ya, bukan hanya ketika azan kita buru-buru ke masjid, tapi kalau bisa sebelum azan kita sudah berada di masjid menegakkan sholat. Tapi begitu sampai ke masjid bukan kemudian pelayon lari-lari di mana? Di lapangan, bukan. Ya, karena tujuan kita gasik berangkat ke masjid itu untuk apa, Mas? Untuk mempersiapkan diri. Sholat itu lama nungguin, subhanallah, antara azan dan qomat itu bisa buat doa, sholat sunnah, bisa buat baca Quran, bisa buat zikir, bisa buat doa, banyak banget. Ya. Jadi jangan kemudian berangkat ke masjid gasik tapi nyari cicak misalnya. Enggak. Berarti nggak boleh ya, nanti habis sholat nggak apa-apa. Ya. Ini menegakkan sholat. Rukun Islam yang keberapa tadi? Yang keberapa tadi? Yang kedua. Wa yu'tuz zakata. Ini baru rukun Islam yang zakat. Yang ketiga, yaitu menunaikan zakat, membayarkan zakat. Itulah indahnya Islam. Islam itu bukan hanya mengajarkan kita memiliki hubungan baik dengan Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama. Apalagi di hari-hari seperti ini, nak. Ya, pedulikan. Ayo kita tingkatkan pedulian kita kepada sesama kita. Kita punya kelebihan rezeki, kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya. Yang kekurangan, bukan saudara kita yang berlebihan. Kalau saudara kita yang berlebihan, ya mendingan kita ajari dia supaya bersedekah ya buat saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, ini yang kedua, yang ketiga, maaf. Kemudian wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Oh iya, berhubung besok Idul Adha dan juga akan ada hari-hari tasyrik, maka insya Allah kuliah sebulan kita akan kita liburkan 4 hari, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, berarti liburnya itu tanggal 10. Besok hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari libur. Nanti tanggal 14 Dzulhijjah, hari apa itu? Selasa kita akan masuk lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita semuanya. Dan jangan lupa baca dulu wadalilus siyami. Dalilus siyami qauluhu ta'ala
ودليل يا الصيام أيها قوله الذين تعالى آمنوا يا أيها كتب الذين عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Itu kan? ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mas Usama. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sanjesh. دليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi